Pastor, selamat pagi, Bruder, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, sahabat klinik semua. Hari ini kita bertemu dengan Pastor dari Manila ya, Pastor ya. Dengan Pastor bisa Pastor Kosmas. Pastor Kosmas. Ya. Pastor di sana sekolah Saya melanjutkan sekolah lagi, sekolah di bidang formasio. Ya. Untuk nanti mendampingi para frater kami di Malang. Setelah itu melanjutkan untuk ke pelayanan keluarga, namanya Family Ministry. Iya. Kalau Bruder bertugas di mana? Bertugas di Atambua. Atambua. Ya. Ainan. Iya. Iya. Di Nusa Tenggara Timur. Ya. Atambua. Atambua. Iya. Hari ini kita sedang merawat Pastor ya. Selesai merawat Pastor, perawatan saluran akar. Saluran akar gigi ya. Perawatan saluran akar untuk giginya Pastor kebetulan gangren. Jadi masih bisa dipertahankan. Iya. Dan kebetulan gigi paling ujung. Itu mungkin Pastor tadi waktu intermezzo, waktu pertama datang, itu kita nanya apakah Pastor sering capek lehernya. Iya. Sering ya Pastor ya? Iya, itu. Mohon maaf nanya untuk Pastor Jenderal, apakah masih di sini? Pastor Purnomo, Pastor Jenderal kami tadi pagi sudah terbang ke Jakarta. Iya, sudah. Kebetulan dengan kasus yang sama, gigi paling ujung, beliau capek sekali. Kalau menurut Pastor bagaimana keadaannya sekarang? Apa lehernya capek? Memang selama ini saya sering mengalami capek di bagian leher itu. Biasanya itu disebabkan karena gigi bungsu, gigi molar ketiga. Ya, biasanya impacted atau keadaan yang tertanam atau miring atau bahkan dia supraposisi, extrude. Ya, dia ke atas. Nah, itu yang menyebabkan pengunyahan, itu gerakan kunyah kita itu terpengaruh oleh gigi yang salah ini, yang salah ini. Nah, kebetulan karena saya barusan perawatan maupun pengambilan Bruder, saya mungkin membutuhkan waktu atau stamina untuk pencabutan gigi belakang. Gigi belakang Pastor. Nah, itu nanti disiapkan mungkin sore atau kapan bisa Pastor untuk operasi gigi paling ujung. Sedangkan gigi perawatan saluran akar itu karena gigi tadi tergigit, maksudnya dikatupkan dengan gigi atas, itu sakit ya Pastor ya? Sakit ya? Nah, mudah-mudahan ini dibuka, pasti kesembuhan itu mengalami proses ya Pastor, nggak bisa langsung, apalagi mengapa ini saya pertahankan, seharusnya ini harus saya ambil. Karena kalau saya ambil molar 2 ini nanti habis, karena yang paling ujung yang menyebabkan Pastor capek lehernya, sedangkan yang depannya itu furkasinya atau percabangan akarnya itu sudah hampir patah. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan gigi yang katanya Pastor sakit kalau waktu mengunyah. Nah, karena satu gigi yang salah atau supraposisi ini atau extrude ini itu menimbulkan ada beberapa gigi yang atas yang semula Pastor mengatakan ini yang atas kanan kiri sakit. Betul, ada kas yang terpotong.
tapi tidak sakit. Penyebabnya yang bawah. Nah, kalau kita bisa lihat untuk kasus bruder, mohon maaf, ini bruder banyak sekali. Ya, masih banyak lagi untuk yang bawah dan belakang. Ya, yang diambil ini baru 5 ya, bruder ya. Kalau boleh tahu, mengapa itu terjadi, bruder? Awalnya memang dia gigi. Iya. Mungkin pengaruh air di timur atau gimana? Iya. Sekarang gigi. Air berkapur ya mungkin. Terus menerus pecah sampai ya habis atasan gigi palsu. Oke. Mungkin Pastor kembali ke kasus Pastor. Ini furkasinya. Saya enggak bawa pena. Ini furkasinya hampir patah. Gitu. Ini perawatan, masih perawatan saluran akar, semaksimal mungkin kita rawat. Nah, jadi saluran akarnya yang. Iya. Salim, kita lihat perawatan saluran akar. Sebelumnya ini, kemudian kita. Nah, ini perawatan saluran akar. Ya, ini gigi yang ekstrud. Dia lebih tinggi trauma oklusi di sini dibanding yang lain. Betul, sepertinya operasi kecil. Kosong ya. Betul. Nah, ini juga sudah habis juga di bawahnya. Betul. Kita lihat. Ya, yang kita ambil, bruder, penyebab karies itu sebenarnya adalah gula. Ini masih banyak, nanti enggak apa-apa, bertahap kan, bruder, masih enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Nah, biasanya penyebab karies itu untuk sementara saya memberitahu adalah asam. Asam itu dihasilkan oleh bakteri. Bakteri itu apa? Bensinnya, energinya itu berasal dari gula. Inilah penyebabnya. Nah, gula, kalau kita sebagai orang dewasa itu keperluan gula itu 5 sampai 7 sendok teh. Atau kalau 1 sendok tehnya itu 4 gram. Jadi kalau kita lihat, misalnya Pastor kalau makan pagi, itu ada roti tawar, sama Nutella toh. Apa selai coklat atau kacang manis atau selai stroberi nanas atau apapun. Ya, itu bukan satu tangkap, satu sisir begini. Ya, itu kurang lebih itu 4 sendok teh. Itu baru satu lapis helai roti. Nah, kalau 2 berarti kurang lebih 8 sendok teh gula. Kalau kita tambah, kan enggak mungkin cuma roti, ditambah sama biasanya kopi ya, Pastor ya? Saya nggak bisa minum kopi, bruder minum kopi. Nah, bruder, coba dilihat sugarnya, gulanya. Kelihatan enggak? Di sini, Pastor kelihatan, dibantu, ya, dibantu, dibacakan sugarnya.
12 gram. 12 gram. Gula 12 gram. Jadi 12 gram dibagi 4 gram itu 3 sendok teh. Berarti 8 ditambah 3 sudah 11 sendok teh. Terus gak mungkin cuma 1 helai sama kopi. Pasti ada, kalau pastor mungkin kalau enggak kopi ya teh. Saya teh sama 2 keping roti pagi. Nah, ya kalau teh, apalagi ya kita punya batas maksimal 5 sampai dengan 7 sendok teh. Kalau dari roti saja, kalau biskuit berbeda. Biskuit itu kalau biskuit tanpa tengahnya, tanpa gula tengahnya. Gula tengah itu yang ya kita tidak boleh sebut merek ya. Nanti ini hanya contoh ya. Itu kurang lebih 1 gram. Tapi nggak mungkin kita makan 1 biskuit begini ya. Minimal 5 atau 8. Ya, 5 atau 8. Berarti 8 gram yang kita, kalau 5 ya 5 gram. Kalau 8 ya 8 gram. Berarti 2 sendok teh lagi. Ditambah kalau misalnya saya enggak pakai gula-gula. Ini hidden gula ya, gula yang tersembunyi. Misalnya kita kan harus lihat apa kandungan di dalamnya ya. Apapun. Wah, saya enggak pakai apa-apa. Tambah ini besar sekali, 1 keping gini. Ini 4 gram. Jadi kurang lebih 1 begini bisa, tapi kalau yang ini lebih parah, 8. Ya, ini 8 gram. 1 keping gini bisa ini kalau nanti bisa dilihat yang di sini. Ya, gulanya pasti ada. Kalau katakanlah aku enggak pakai minuman, aku pakai minuman sehat saja, misalnya pakai ini. Nah, yogurt berapa pastor? 9. Berarti 2 sendok teh lebih. Jadi katakanlah kita bisa lebih dari 21 hari 20 sendok teh gula. Jadi penyebabnya kira-kira seperti itu, Bruder. Kerusakan gigi. Nah, Karena itu setiap pagi itu makan roti dengan selai itu. ya. Belum lagi tambah ini ya, Pak, Bruder ya. Kalau kira-kira kita coba Erik. Gula. Cari gula. Ini yang ini. Ya, gula. 19 gram. Berarti berapa sendok teh bagi 4? Bisa hampir 5. Hampir 5. Kalau susu sehat ya susu sehat saja, nggak perlu yang beginian. Ya, yang dipakai kita harus lihat nutritional fact. Ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan, Pastor? Jadi memang makanan itu mempengaruhi kesehatan gigi kita. Pilihan makanan yang kita makan itu akan sangat mempengaruhi. Semakin tinggi unsur atau kadar gulanya itu akan mempengaruhi kesehatan gigi kita. Dan menyebabkan kerusakan gigi kita. Kalau boleh saya tambahkan, itu tidak hanya di dalam mulut, karena kita komensal dengan bakteri seluruh tubuh, tapi juga di dalam usus. Jadi kalau usus itu bakteri, kalau
kadar gulanya tinggi, itu ada bakteri Akkermansia. Itu akan menyebabkan penipisan dinding usus, sehingga luka-luka di usus kadang banyak sekali, sakit pencernaan, bahkan sakit peredaran darah. Kok bisa peredaran darah sampai jantung? Ya karena gigitnya terbuka, kariesnya masuk ke dalam saluran atau peredaran darah sampai ke peredaran darah jantung. Demikian ya. Jadi kok bisa sampai semua? Itulah karena seperti ini. Nah, sekarang Pastor, kalau boleh nanya sebagai awam ya Pastor ya, ini kira-kira ini untuk apa, sahabat klinik yang lain. Nah, ini Pastor kira-kira punya cita-cita enggak, Pastor? Baik, cita-cita para sahabat klinik, cita-cita saya setelah mendengarkan apa yang disampaikan Dokter Tara hari ini, itu mendorong saya pertama untuk menjaga kesehatan saya demi pelayanan dengan menjaga asupan makanan yang saya makan dengan melihat jangan sampai terlalu banyak gula yang dikonsumsi. Ya, jadi namanya glukosa itu tidak hanya pada makanan yang jadi, bisa saja ada di mana-mana. Misalnya ada di biskuit, tadi ada di jajanan, ada di cendol, Thai tea, atau minuman yang ada di luar, atau bahkan makan apa, ronde, apa ya. Tapi ini ngomong-ngomong lainnya ya Pastor ya, tentang panggilan ya, karena siapa tahu cucu saya ingin mengikuti jejak Pastor, atau sahabat klinik lainnya ingin mengikuti panggilan atau misi. Nah, ini kalau begitu kira-kira cita-cita Pastor apa ya? Cita pertama memang kita semua sehat. Lalu panggilan itu berasal dari sebuah keluarga. Mudah-mudahan generasi muda itu sehat dan berani menanggapi panggilan Tuhan, entah menjadi pastor, menjadi suster, menjadi bruder, dan juga menjadi awam yang baik di mana saja kita di posisi masing-masing. Oke, terus ini Pastor, ini mungkin pertanyaan saya mewakili semua yang ada. Ini bagaimana cara Pastor dan bruder itu bagaimana memupuk kepasrahan kepada Tuhan? Bagaimana caranya Pastor? Kan Pastor dan bruder masih usia produktif ya Pastor. Bagaimana Pastor bisa memupuk kepasrahan kepada Tuhan itu, bagaimana caranya? Segala sesuatu kalau saya memang diawali dari hari kita. Jadi maka kami memulai hari itu dengan doa dan perayaan Ekaristi, karena itu menjadi sumber kekuatan kita, terutama orang-orang Kristiani dalam menjalankan tugas kita sepanjang hari ini. Selain makanan jasmani tadi, doa dan Ekaristi itu seperti kita memberi asupan rohani untuk tubuh kita, sehingga kita kuat untuk boleh menjalani aktivitas kita untuk melayani orang lain. Kita percaya bahwa kekuatan utama kita itu dari Tuhan. Doa. Tuhan. Oke. Kalau bruder mungkin bisa nambahkan. Mengenai kekuatan doa itu luar biasa. Iya. Ya, dalam hal kita ini kita punya pilihan secara khusus. Jadi daya tarik dengan lawan jenis itu pasti ada. Cuma karena kita tekun berdoa, sehingga kita berjalan bersama Tuhan. Tidak khawatir kita dengan godaan-godaan yang dari luar. Memang kita akui bahwa banyak godaan. Nah, itu
itu bagaimana menepis keinginan duniawi yang menggoda ini. Pastor, kira-kira gimana, Pastor? Jadi kembali lagi kita melihat motivasi awal kita ketika masuk menjalani kehidupan entah sebagai bruder maupun sebagai seorang imam, kita semua sudah misi, berjalan jauh, maka motonya itu kalau Tuhan memang memanggil kita dan kemudian kita terus setia berproses berjalan bersama Tuhan, maka selalu ditambahkan kekuatan untuk kita. Iya. Amin. Jadi kira-kira semua di posisi kita masing-masing, semakin kita berpasrah, semakin kita kuat. Karena yang abadi yang harus dikejar ya, Pastor ya, dibandingkan yang sementara ini. Oke, gitu. Terima kasih kunjungannya, Pastor. Salam edukasi hari ini ya, Pastor ya. Mohon berkatnya, salam untuk sehat untuk semuanya. Ya, senyum Anda kebahagiaan kami. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Bruder. Bruder. Ya.